teacher, selamat pagi. Semoga anak-anak teacher semuanya dalam keadaan sehat, bertemu kembali di pelajaran tematik. Nah, anak-anak teacher, sebelum kita mulai segala aktivitas kita, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu hari ini Tuhan. Kami kembali belajar, kami akan belajar dari penjelasan teacher kami Tuhan. Untuk itu Bapak, tambah-tambahkanlah kepintaran kepada kami, juga berkatilah teacher kami. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Baiklah anak-anak teacher semua, hari ini kita belajar kembali di tema 2, subtema 1, pembelajaran 3 dan 4. Nah, apa yang bisa anak-anak pelajari untuk saat ini? Nah, setelah menonton video ini, anak-anak akan memahami cara menyelesaikan soal-soal yang bersifat pertukaran pada penjumlahan. Kemudian anak-anak juga akan memahami bagaimana melakukan gerakan kombinasi memutar dan melilitkan badan, serta menceritakan tokoh dan sifat tokoh sesuai cerita dongeng. Buka buku kamu halaman 19. Nah, di samping rumah Dayu banyak tumbuhan pohon tomat. Dayu sering membantu ibu merawat pohon tomat. Saat merawat tanaman tomat, Dayu bernyanyi lagu tomat. Pohon tomat mulai berbuah. Buah tomat muda berwarna hijau. Jika sudah masak atau tua, warnanya menjadi merah. Buah tomat banyak manfaatnya. Buah tomat mengandung vitamin C yang sangat berguna bagi tubuh. Nah, jadi tanaman tomat itu sangat berguna, makanya mamanya kalau masak pasti selalu menggunakan buah tomat. Kita lanjutkan. Halaman 20. Tuhan menciptakan banyak tumbuhan. Kita harus mensyukuri anugerah yang diberikan Tuhan. Semua dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan manusia. Tumbuhan yang semua bagiannya dapat berguna yaitu pohon kelapa. Nah, anak-anak kenal dong pohon kelapa yang sering ke pantai. Itu hampir semua bagian pohon kelapa bisa digunakan. Contohnya nih, daun kelapa bisa digunakan, kemudian lidi kelapa juga bisa digunakan sebagai sapu ya. Kalau daun kelapa untuk membuat bahan ketupat, ya kan. Kemudian batang pohon kelapa itu bisanya untuk apa, teacher? Ya untuk menjadi bahan bangunan atau jadi jembatan. Nah, kalau buahnya bisa kita konsumsi, airnya bisa kita minum. Nah, tahukah anak-anak dari mana asal mula buah kelapa? Yuk kita baca cerita dongeng berikut. Asal mula buah kelapa. Seorang laki-laki mendaki gunung yang tinggi. Ia ingin mengunjungi penyihir sakti. Penyihir sakti mempersilahkan laki-laki itu masuk ke pondoknya. Wahai penyihir sakti, ada sesuatu yang ingin kumohon darimu, kata laki-laki itu sambil menunduk dengan hormat. Aku ingin diberi sesuatu olehmu, agar aku menjadi seseorang yang sangat berguna bagi setiap orang. Permintaanmu cukup bagus, sahut penyihir sakti. Ia mengeluarkan sebuah kotak hijau yang kecil. Dia berkata, kau baru boleh membukanya jika kau sudah tiba di rumah. Laki-laki itu menerima kotak hijau tersebut dengan penasaran gembira. Setelah mengucapkan terima kasih, dia berjalan menuruni gunung. Di tengah perjalanan, dia tergoda untuk membuka kotak hijau itu. Ia ingin melihat apa isinya, namun ia tidak jadi membukanya saat ia ingat pada pesan penyihir sakti. Ketika tiba di kaki gunung, lagi-lagi dia tergoda ingin melihat isi kotak hijau tersebut. Ia lalu membuka kotak hijau itu. Tiba-tiba laki-laki itu berubah menjadi pohon yang daunnya panjang dan buahnya besar-besar. Terdengar suara penyihir sakti dari puncak gunung. Karena kau tak mematuhi kata-kataku, kau berubah menjadi pohon kelapa. Namun permohonanmu tetap terkabul. Kau sangat berguna. Tiap bagian darimu berguna bagi manusia. Daunmu, buahmu, dan batangmu dapat dimanfaatkan manusia. Sejak saat itu,
pohon kelapa cepat berkembang biak sehingga bisa dijumpai di mana-mana. Orang menghargai pohon kelapa karena banyak gunanya. Nah, setiap dongeng pasti memiliki pesan ya. Pesan apa yang bisa kita ambil dari cerita asal mula pohon kelapa ini, yaitu kita harus menjadi seseorang yang taat, kita harus menjadi seseorang yang patuh dan tidak ingkar janji, jangan mudah tergoda. Seandainya laki-laki itu mematuhi kata-kata penyihir sakti itu, mungkin dia tidak menjadi pohon kelapa. Namun apa yang terjadi? Ya, itulah akibatnya kalau tidak mematuhi. Jadi anak-anak harus taat, harus dengar-dengaran pesan orang tua, pesan guru, harus janji untuk selalu taat. Nah, kita lanjut. Halaman 23. Dayu mengunjungi pamannya, seorang petani kelapa. Dayu melihat panen kelapa di kebun pamannya. Terdapat banyak mobil truk akan mengangkut buah kelapa ke kota. Seorang pekerja menghitung buah kelapa di truk sebanyak 425 butir, itu truk pertama, dan di truk kedua ada 590 butir buah kelapa. Apa yang kita pelajari, teacher? Di sini kita akan mempelajari yaitu pertukaran posisi pada penjumlahan. Nah, boleh dilihat. Pertama sekali, buah kelapa itu adalah 425. Yang kedua, 590. Maka kalau dijumlahkan menjadi 1015. Sekarang ganti 590 yang menjadi pertama berangkat. 590 yang kedua baru 425. Setelah ditotalkan sama. Maka kesimpulannya truk pertama 425 tambah 590 sama dengan trip yang kedua 590 tambah 425. Bisa dong, teacher. Kita lanjut. Oke, buka buku kamu halaman 25. Kita kerjakan 2 saja ya. Nah, di situ jelas sekali ya dijumlahkan atau ditotalkan. Yang pertama 535 ditambah 400 sama dengan. Nah, karena ini angkanya sangat banyak, maka anak-anak boleh menghitungnya secara bersusun pendek. Mari kita hitung bersama. 5 ditambah 0 tetap 5 ya. Kemudian 3 ditambah 0 tetap 3. Boleh dituliskan ya, teacher? Iya, mari kita tuliskan. Tetap 5. Lurus ya, satuan dengan satuan, puluhan dengan puluhan, dan satuan dengan ratusan dengan. Oke, 935. Boleh dituliskan 935. Selanjutnya, tukar dia. Yang 400 itu maju ke depan. 400 tambah 535. Karena angkanya sama, maka jawabannya juga sama. Maka kesimpulannya adalah 535 yang A dulu ya. Kesimpulannya yang A dulu. 535 tambah 400 itu sama dengan B. Berapa B? B-nya 400 ditambah 535. Nah, ini dia anak-anak. Mudah bukan? Kalau pertukaran tempat. Oke, yang selanjutnya 275 ditambah 360. Kita buat penjumlahan bersusun pendek. 5 tambah 0 tetap 5. 7 tambah 6 itu 13. 3, satunya naik. Kemudian mereka dijumlahkan semuanya. 1 ditambah 2 di 3. 3 tambah 3 6. Jadi jawabannya adalah 635. Nah, kalaupun dia ditukar 360 duluan ditambah 275, maka jawabannya itu tetap sama, 635. Kesimpulannya adalah soal yang ada pada A ditambah soal yang ada pada B. Lihat soal di A, 275 ditambah
360. Sama itu artinya, perhatikan yang B, 360 ditambah 275. Paham anak-anak teacher? Oke, paham dong teacher. Kita lanjutkan. Iya, itulah dia untuk pembelajaran 3. Sekarang kita masuk pembelajaran 4. Buka bukunya halaman 26. Nah, di halaman 26 kita mempelajari, coba di sana, Dayu, Edo, Siti, dan Beli sedang mendiskusikan sebuah dongeng. Nah, mereka di sini mendiskusikan sebuah dongeng. Dongeng apa itu, teacher? Coba kita perhatikan. Yaitu yang ada di halaman 27, Bunga Melati yang Baik Hati. Buka bukunya, Bunga Melati yang Baik Hati. Oke. Ini dia, Bunga Melati yang Baik Hati. Kita baca bersama-sama. Anak-anak boleh membaca juga ya. Oke. Di taman bunga kerajaan, tumbuh berbagai macam tanaman bunga. Bunga yang bunganya sangat indah. Para putri senang sekali memandang dan menciumi bunga melati. Hal ini menimbulkan kecemburuan dari bunga-bunga lain. Nah, ada kecemburuan katanya ya. Oke, di situ ada putri pertama karena ada 2 putri. Wah, indah sekali bunga-bunga di taman istana ini. Lalu putri kedua pun menyahut, "Hei, lihat bunga melati itu. Warnanya putih, bersih, dan harumnya semerbak memenuhi taman ini." Lalu putri pertama pun menyahut, aroma melati memang harum, aku sangat menyukainya. Lalu bunga sedap malam pun berkata, "Aku tak habis pikir, mengapa para putri suka sekali dengan dirimu." Lalu bunga anggrek juga ngomong, dibilangnya seperti ini, "Iya, padahal dirimu berbunga kecil, berdaun besar, dan berbatang keras." Lalu bunga mawar biru juga yang merasa cemburu berkata, "Walaupun engkau harum, namun mudah layu jika dijadikan pajangan di vas bunga, karena pasti akan terlihat jelek sekali jika sudah layu dipajang di sana." Bunga melati hanya diam ya, walaupun dia diejek, dia hanya diam dan tersenyum. Senyumnya yang manis membuat keharuman dirinya semakin merebak. Udara di taman bunga kerajaan bertambah wangi dan bertambah banyak kumbang yang datang. Kedatangan para kumbang yang bertambah banyak membuat semua bunga di taman bunga kerajaan menjadi senang. Mereka pun sibuk menyapa para kumbang dan mempersilahkan menghisap sari madu yang ada pada setiap bunganya. Para bunga tertentu tidak akan bisa berbunga lagi jika tidak ada kumbang yang datang dan menghisap sari madu mereka. Bunga sedap malam dan bunga yang lainnya kini telah mengerti kenapa bunga melati sangat wangi sekali. Bunga-bunga yang lain meminta maaf kepada bunga melati atas perasaan cemburu mereka. Kini mereka mengakui bahwa keberadaan bunga melati itu justru harus disyukuri. Lalu bunga sedap malam ngomong nih, katanya, "Ternyata aroma harummu mengundang para kumbang datang. Tanpa dirimu, tanaman ini akan sepi dari kumbang-kumbang. Maafkan aku, Melati." Lalu bunga anggrek pun meminta maaf. "Aku juga minta maaf, Melati. Selama ini aku iri padamu. Ternyata keberadaanmu sangat bermanfaat untuk kami." Lalu bunga biru juga meminta maaf. "Selama ini aku juga berburuk sangka padamu, Melati. Aku minta maaf ya." Lalu bunga melati pun menyahut, "Aku sudah memaafkan kalian teman-teman. Sekarang kita bisa berteman tanpa ada prasangka buruk." Nah, awalnya saling mengejek, tapi akhirnya apa yang terjadi? Iya, mereka saling meminta maaf. Dan sebagai orang yang baik, Melati pun memaafkannya. Nah, adik-adik, sekarang lihat halaman paling bawah, anak-anak teacher. Tokoh. Nah,
Apa itu tokoh, teacher? Tokoh itu adalah orang yang berperan, ya, yang bisa dianggap seperti manusia, yang bisa berbicara. Ya, tokohnya siapa? Di sini kita sudah buat. Yang pertama itu putri 1 dan putri 2. Nah, karakternya mereka itu suka memuji, ya, sesuai dongeng, suka memuji. Bagaimana Bunga Sedap Malam? Yang pertama, karakternya itu dia iri hati, suka mengejek, berprasangka buruk, tapi akhirnya dia pun meminta maaf dan berani mengakui kesalahan. Bagaimana dengan Bunga Anggrek? Iya, awalnya dia itu juga iri hati, suka mengejek, berprasangka buruk, tapi akhirnya dia minta maaf dan mengakui kesalahannya. Begitu juga dengan Bunga Mawar Biru. Dia awalnya iri hati, suka mengejek, berprasangka buruk, namun di akhir cerita dia mengakui kesalahannya dan dia minta maaf. Nah, tokoh Bunga Melati karakternya bagaimana, teacher? Ya, dia tidak mau membalas kejahatan, dia pemaaf dan tidak iri hati. Wah, siapa yang mau menjadi tokoh seperti Bunga Melati? Teacher mau. Iya, harus menjadi orang yang pemaaf. Kita lanjut, 31. Salah satu manfaat tumbuhan adalah untuk keindahan. Di rumah Dayu banyak bunga yang ditanam dalam pot. Suatu hari Dayu sedang merasa bingung. Dia telah memecahkan pot bunga kesayangan ibu. Dia ingin meminta maaf kepada ibu, tetapi takut dimarahi. Bagaimana seharusnya Dayu bersikap? Nah, misalnya ini adalah anak teacher. Ada bunga mamanya, ya, bunga kesayangan mamanya nih. Potnya anak-anak teacher rusakkan atau tanpa sengaja tersenggol lah, pecah lah, jatuh lah, rusak lah. Maka apa yang harus anak-anak teacher lakukan? Nah, pernahkah anak-anak teacher melakukan kesalahan? Pasti pernah. Teacher juga pernah melakukan kesalahan. Apa yang anak-anak teacher lakukan setelah melakukan kesalahan? Apa yang kita lakukan setelah kita melakukan kesalahan? Ya, pastinya anak-anak teacher atau kita harus berani mengakui kesalahan dan meminta maaf dan tidak mengulanginya lagi. Benar, ketika kita melakukan kesalahan sebaiknya meminta maaf. Dengan meminta maaf dan tidak mengulanginya lagi, dengan mengakui kesalahan, kita akan merasa lega. Hubungan dengan orang lain akan tetap baik. Untuk meminta maaf diperlukan keberanian. Anak-anak pemberani akan meminta maaf jika telah melakukan kesalahan. Jadi harus meminta maaf dan mengakui kesalahan, baik itu kepada teman, kepada orang tua, kepada adik, kepada tetangga, bahkan kepada teacher, bahkan kepada Tuhan juga harus meminta maaf. Itu namanya anak yang hebat. Oke, kita lanjut. Nah, itu ada di halaman 33. Manfaat tumbuhan selain memberikan oksigen, juga tempat berteduh. Di bawah pohon yang rindang, kita akan merasa segar dan sejuk. Kita dapat berlindung dari sengatan sinar matahari. Nah, Dayu dan teman-temannya di kelas 3 melakukan kegiatan olahraga. Lapangan di sekolah Dayu cukup teduh karena beberapa pohon rindang di sekitarnya. Mereka melakukan gerakan gambar seperti berikut. Ini adalah gerakan memutar seperti yang sudah teacher jelaskan tadi, yaitu gerakan memutar dan melimpahkan badan. Bagaimana caranya, teacher? Ini langkah-langkahnya. Langkah pertama, badan berdiri tegak. Langkah kedua, rentangkan tangan ke samping. Kemudian langkah yang ketiga itu, putarlah tangan ke depan 3 kali, lalu ke belakang 3 kali, berbalas-balasan. Selanjutnya, langkah keempat, berdiri tegak. Kemudian rentangkan kedua tangan ke atas, liupkan badan ke samping kanan dan kiri. Langkah ketujuh itu liupkan badan ke atas dan ke bawah, ke kanan atas. Liupkan badan ke kiri atas, liupkan badan ke atas atau melentingkan badan. Itulah kombinasi memutar dan meliupkan
badan. Mudah sekali. Nah, anak-anak teacher boleh melakukannya di rumah saat olahraga pagi atau olahraga sore, ya. Baik, itu saja pelajaran kita hari ini. Tugasnya ada ya, teacher. Ya, untuk hari ini tugas kita itu adalah menuliskan kembali halaman 25 ya. Halaman 25 nomor 3, 4 dan 5. 3, 4 dan 5. Itu saja, tulis di buku tulisnya halaman 25. Baiklah anak-anak teacher, kalau ada nanti yang kurang jelas, boleh call atau video sama teacher. Nah, sebelum kita tutup, kita berdoa dulu ya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk pelajaran hari ini, buat penjelasan yang teacher berikan. Kiranya apa yang telah teacher jelaskan boleh kami pahami dan kami semakin pintar ya Tuhan Yesus. Berkati teacher kami Tuhan dan juga orang tua kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin.